Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang pada saat ini adalah memasuki surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayatnya 14 sampai dengan 18. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah ini, yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-14, artinya memasuki separuh dari bulan Ramadan. Juga tidak lupa saya mengucapkan selamat berulang tahun pada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 4 Maret. Semoga Allah memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kelancaran, limpahan rezeki yang halalan, yang thayyiban, yang barokah, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Juga semoga Allah memberikan kebahagiaan, ketenteraman dan kesejahteraan lahir dan batin kepada saudara. Juga saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin negara Republik Islam Iran yang gugur di dalam pertempuran melawan para agresor untuk mempertahankan negara dan martabat bangsanya. Semoga kesyahidan beliau ini menjadi contoh tauladan bagi kita semua umat Islam di seluruh dunia. Baiklah, kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasyiti kafaihi ilal ma'iri yablughu fahu wa ma huwa bibalighi wa madu'aul kafirin illa fidolal walillahi yasjudu man fis samawati wal ard wal ardi dhawfan wa kalhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asyol.
Allahu Akbar. Kul marambus samawati wal ard. Qulillahu qul afadaqatum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an waladara. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi suraka'a khalaqu kal khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Qulillahu qalil kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Anzala minas syama'i ma'an fashalat awdiyatum bil qadariha tamala syailu zabadu rabia wa mimma yukhiduna alaihi fi nari ba'dhigo aqiliyati au malta'i zabadum misluh. Kadzalika yash'aribullahul haqqa wal batil. Fa amma zabadu fayadhu habu jufa wa amma ma yanfa'un nasya fayamkusu fil ard. Kadzalika yadribullahul amsal lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu lawanna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma huwa tadabih. Ulaika lahum syu'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, dan siapa saja, saya ulangi lagi ayat 14, hanya kepadanya lah doa yang benar itu disampaikan. Adapun mereka yang mereka mintai selain Allah, tidak dapat mengabulkan mereka sedikitpun, kecuali bagaikan orang yang membentangkan dua tangannya ke arah air agar air itu sampai di mulutnya. Tetapi air itu tidak akan sampai di mulut, dan doa kaum kafir itu sia-sia belaka. Dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah dengan sukarela dan dengan paksa,
Demikian pula bayangan-bayangan mereka pada waktu pagi dan sore. Katakan, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, lalu mengapa kamu mengambil selain Dia seorang pelindung yang tidak menguasai apa yang menguntungkan dan merugikan diri mereka sendiri? Katakan, apakah yang buta dan yang melihat itu sama? Atau apakah gelap dan terang itu sama? Atau apakah mereka membuat sekutu bagi Allah yang menciptakan makhluk seperti yang diciptakan olehnya, sehingga apa yang Ia ciptakan itu membingungkan mereka karena serupa. Katakanlah, Allah itu yang menciptakan segala sesuatu dan Dia itu Esa yang maha unggul dan menurunkan air. Saya ulangi lagi, Dia menurunkan air dari awan lalu mengalirkan anak sungai menurut ukurannya, dan air bah itu menghanyutkan buih yang menggelembung. Dan dari apa yang mereka lebur di dalam api untuk dijadikan perhiasan atau perkakas, keluar pula buih seperti itu. Demikianlah Allah memperbandingkan kebenaran dan kepalsuan. Adapun tentang buih, ini akan lenyap seperti barang yang tidak ada harganya. Adapun apa yang berguna bagi manusia, ia akan tinggal di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi mereka yang memenuhi panggilan Tuhan adalah baik. Adapun orang yang tidak memenuhi panggilan Tuhan, jika mereka mempunyai semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, mereka akan menyerahkan itu sebagai tebusan. Mereka akan memperoleh perhitungan yang buruk, dan tempat tinggal mereka ialah neraka. Dan buruk sekali tempat tinggal itu. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, penjelasan dari ayat-ayat yang telah saya sampaikan itu adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat ke-15 adalah sebagai berikut. Selesai membaca ayat ini, segera diikuti dengan sujud sungguh-sungguh. Nah, ini lihat juga di dalam tafsir 978. Tadi kita telah melakukan sujud setelah membaca ayat ini. Kemudian penjelasan pada ayat 17. Di sini kata mata mencakup segala macam perkakas
yang diperlukan oleh manusia, seperti misalnya perabot, alat-alat perkakas, dan alat-alat untuk berperang. Arti perumpamaan yang dikemukakan di sini ialah bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut beliau akan hidup makmur karena mereka bekerja untuk kebaikan manusia. Sebaliknya, kelakuan jahat dan kebiasaan buruk, demikian pula orang-orang yang mempertahankan itu akan disapu bersih oleh gelombang kebenaran bagaikan sampah yang hanyut terbawa banjir. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah penjelasan dari ayat 14 sampai dengan ayat 18. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.